Halo teman-teman semua. Eh, Dalam video ini izinkan gue ingin ikut sedikit berkomentar atau sedikit berbagi perspektif terkait dengan yang sedang ramai hari ini terkait performing rights. Eh, Izin sebelumnya, kenapa gue ingin berbicara seperti ini karena beberapa tahun yang lalu gue uh, bergabung dalam sebuah manajemen artis di Indonesia, mungkin salah satu terbesar juga di Indonesia. Kemudian juga gue juga ikut membantu beberapa music record label untuk melakukan activation yang berkaitan dengan performing rights terutama. Uh, dan juga gue sebagai salah satu penyelenggara lah event di Indonesia ini. Jadi gue ingin sedikit berbagi terkait dengan keresahan juga mungkin di dalam diri gue. Dalam hal ini gue juga tidak mewakili siapapun, ini benar-benar gue pribadi aja yang ingin coba sedikit sharing karena beberapa kegiatan-kegiatan yang gue jalankan hari ini ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, pasti di dalamnya membahas tentang performing rights. Oke. Kenapa gue tidak membahas hal hak cipta yang lain? Karena ya tidak terlalu banyak bersinggungan lah dengan gue ya. Jadi gue ingin coba sedikit aja membahas tentang performing rights. Gini teman-teman, hari ini kan yang lagi rame itu sebenarnya apa ya? Seolah-olah gitu ya, seolah-olah ada perbedaan pendapat antara pencipta lagu juga dengan beberapa seniman lah, dengan beberapa musisi atau artis. Gua malah melihatnya sebenarnya ini simple banget. Tinggal disamakan aja gitu penafsiran terkait dengan undang-undang yang ada. Makanya kan undang-undangnya mau direvisi. Mudah-mudahan dengan adanya revisi undang-undang ini sudut pandangnya bisa disamakan dan juga penafsirannya bisa clear gitu ya. Karena pakar-pakarnya banyak banget nih, pakar dari sudut pandang A dan B itu banyak juga yang ikut bersuara. Nah, kalau gue pribadi dari sudut pandang, ya gue pernah di artis manajemen, gue pernah di music record label juga, dan gue ada di salah satu penyelenggara acara juga gitu. Jadi sebenarnya ini simple banget, dan mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan segera supaya semua ekosistem ini bisa terjaga dengan baik gitu. Karena gue mendukung banget supporting untuk kesejahteraan semua pihak insan ekonomi kreatif itu harus terpenuhi, termasuk di dalamnya pencipta lagu. Nah, jadi hari ini kan ada beberapa penafsiran, itu salah satu penafsiran yang sampai sejauh ini gue masih implementasikan ya di lapangan, itu bahwa yang harus bayar performing rights itu adalah penyelenggara gitu. Maka gue sering banget nih dapat surat cinta dari Wami, kemudian akhirnya dikirimkan form. Nih gue sedikit aja mau memperlihatkan, nih ada form dari Wami yang gue lagi isi juga, dan akhirnya kita bayar lah untuk performing rights. Tapi oke, nggak masalah, karena gue tidak mau banyak berargumentasi sebelum-sebelumnya, tapi alhamdulillah hari ini lagi mau diangkat, jadi gue juga ingin sedikit bersuara. Jadi begini, tadi kalau flashback sedikit, gue sampaikan bahwa sejauh ini kan penyelenggara yang harus bayar performing rights. Nah, tapi kalau menurut gue, ini harus ada kesepakatan dua pihak yang harus bertanggung jawab terkait dengan performing rights ini. Yang pertama adalah penyanyi, yang kedua adalah penyelenggara acara. Kenapa begitu? Karena yang langsung melekat terkait dengan lagu tersebut itu adalah penyanyi dan penyelenggara acara. Jadi tinggal dibikin aja kesepakatannya. Nah, simpelnya bagaimana? Kalau gue dari sudut pandang artis manajemen, tinggal dimasukin aja ke dalam Technical Riders. Ini gampang banget sebenarnya. Jadi misalkan contoh, di situ tuh kan kalau di Technical Riders itu biasanya mencakupi akomodasi, kemudian juga ya transportasi, konsumsi, equipment, band dan sebagainya gitu ya, yang harus dipenuhi oleh si penyelenggara. Nah, tinggal dimasukin aja di situ poin dimana memang harus dimasukkan juga terkait dengan clearance lisensi mungkin ataupun performing rights tersebut gitu, supaya semuanya bisa terpenuhi gitu, hak dan kewajibannya. Nah, jadi
Ini simpel banget. Nah, tinggal diatur aja nanti mungkin di undang-undang harus diatur berapa persen. Nah, ini pun presentasinya harus disepakati. Karena kan sejauh ini kalau gue lihat dari form yang Wami kasih ke gue biasanya gitu ya, itu tuh ada dua opsi. Dimana kalau eventnya berbayar itu si penyelenggara wajib memberikan kewajiban lah ya, bayar performing rights 2% dari penjualan tiket gitu. Termasuk juga tiket komplimen dihitung. Nah, tapi kalau misalkan eventnya gratis, maka harus membayar 2% dari total keseluruhan cost production event tersebut. Nah, ini tuh rancu. Kenapa rancu? Karena sulit sekali LMK itu untuk men-tracking gitu teknis-teknis event. Yang paling mudah itu adalah fee artist. Nah, jadi bisa dihitung dari fee artist aja menurut gua. Tinggal dihitung aja presentasinya berapa supaya lebih sesuai lah gitu. Tidak terlalu memberatkan kepada penyelenggara dan juga artis, tapi juga tidak terlalu kecil juga untuk para pencipta lagu. Karena kalau dikali lipatkan berapa kali event dalam satu hari kan lumayan juga tuh gitu. Nah, maka menurut gua dihitungnya presentasinya dari fee artis itu lebih mudah. Kemudian itu ke-record baik dari sisi arsip dokumennya, baik juga dari apa ya, publisitasnya. Kenapa? Kita tahu artisnya bakal tampil, orang-orang tahu artisnya bakal tampil. Kemudian nanti bisa terarsip juga di dokumen lewat apa? Lewat Technical Riders tadi, gitu. Mungkin kalau lebih detailnya ada kontraknya juga gitu. Karena kalau gue biasanya bikin Technical Riders itu di dalamnya ada nilai fee artisnya gitu. Nah, itu udah kelihatan tuh berapa. Jadi kalau misalkan mau melakukan apa namanya, pembayaran performing rights itu lebih gampang, dan juga LMK men-track-nya tuh lebih gampang menurut gua ya. Terus juga secara apa namanya, etika dasarnya juga terpenuhi gitu. Jadi penyanyinya juga apa namanya, mendapatkan apa ya istilahnya, mendapatkan nilai-nilai positif dari pencipta lagu begitu ya. Begitupun penyelenggara juga ikut mendukung ekosistem yang produktif gitu untuk industri kreatif ini. Jadi menurut gue itu yang paling gampang dan paling simple. Mudah-mudahan dengan adanya revisi undang-undang nanti terkait dengan hak cipta ya, tidak terjadi banyak penafsiran lagi, dan ekosistem di industri kreatif ini semakin berkembang, terutama pencipta lagu. Karena apa? Dalam video ini gue tekankan bahwa gue sangat mendukung sekali terkait dengan kesejahteraan dan produktivitas semua insan kreatif termasuk pencipta lagu. Sehingga dengan sukarela kalau gue bikin event atau penyelenggaraan tertentu, itu kita selesaikan kewajiban-kewajiban untuk teman-teman pencipta lagu. Begitu teman-teman. Oh ya, satu hal lagi yang paling terakhir. Kenapa ini harus melekat di artis juga di penyelenggara? Karena ada beberapa event juga nih yang berkaitan, yang biasa gue handle juga tuh, event-event music record label. Ketika artisnya lagi promo, itu tidak dikeluarkan fee artis. Kenapa? Karena mereka lagi promo single baru apa segala macam, kan lagu juga butuh dipromosiin. Nah, di situ juga tidak ada ikatan untuk performing rights gitu. Jadi ketika kita saling mendukung lagunya dipromosikan, ya kita juga tidak perlu bayar. Tapi ketika lagunya sudah booming, ya oke, nggak apa-apa kita bayar. Tapi bayangkan teman-teman, kalau misalkan event promo tapi di situ ada nilai-nilai performing rights, menurut gue agak kurang fair. Buat penyelenggara acara juga kurang fair. Karena apa? Ya gue juga biasanya kalau misalkan menghandle event-event promo, itu bayarannya juga nggak seperti event-event yang komersil lainnya gitu. Makanya menurut gue yang lebih fair itu melekat kepada dua pihak, artis dan penyelenggara. Yang kedua, dilihat dari unsur persentasenya itu dibebankan sesuai dengan fee artis, bukan cost produksi. Kalau nggak salah nih, tadi malam gue lihat postingan Pak Dedani, teman-teman dari Visi gitu ya. Visi itu pokoknya perkumpulan penyanyi deh, pokoknya begitu. Itu menyepakati 1% dari fee artis untuk performing rights. Nah, tapi 1% ini tuh per lagu atau gimana gue kurang paham. Tapi intinya
ya ada kesesuaian berarti gitu terkait dengan nilai-nilai atau perspektif yang tadi gue sampaikan. Hanya saja yang perlu digawangi adalah ini harus ada penafsiran yang sama terkait dengan revisi undang-undang nantinya gitu ya, dan akhirnya ketika jadi sudah menjadi produk hukum atau undang-undang kita jalankan bersama. Yang kedua, sama-sama harus sinergi pencipta lagu, artis, dan juga penyelenggara supaya satu sama lain bisa saling mendukung begitu. Yang ketiga, kalau boleh sarannya untuk persentase performing rights dihitung dari fee artis, bukan dari cost produksi ataupun dari penjualan tiket, karena susah men-trackingnya kalau dari cost produksi dan penjualan tiket untuk LMK-nya begitu. Dan mungkin ini yang terakhir, poin terakhir, gue setuju untuk tetap dilakukan pengkolektifan royalti oleh satu badan, jadi tidak direct licensing. Kenapa? Karena direct licensing tuh agak sedikit rancu juga nantinya, dikhawatirkan tidak membangun produktivitas untuk ekosistem. Nah ini panjang lah ceritanya, tapi poinnya adalah gue mendukung tetap adanya LMK. Kemudian juga nanti mungkin sistemnya bakal di-upgrade menjadi lebih digitalisasi supaya gampang dipantau dan diakses oleh setiap penyelenggara dan juga artis. Kemudian tadi teknis-teknis lainnya bisa dimasukin technical riders gitu untuk lebih mudah gitu ya persyaratan kepada si penyelenggara dan lain-lain. Oke, begitu saja video dari gue. Mudah-mudahan didengar, karena insya Allah ini video gue tag ke beberapa pihak yang insya Allah bisa bersuara nanti terkait dengan revisi undang-undang gitu. Sekali lagi terima kasih, salam kreatif.